Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Sunan Arifin Nur dalam tausiah selfie di Tanah Suci. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu muhasabah, renungan, muhasabah zikrul maut. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat dan memperhatikan kematian. Oleh karena itu, hidup kita ini di dunia sesungguhnya hanyalah sementara. Kita akan mengalami suatu kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Maka apa yang kita lakukan di dunia itu akan menuai, akan memperoleh akibat, yaitu di alam kubur dan di alam akhirat. Karena itu hidup di dunia itu hanyalah sifatnya sementara dan transit saja. Dan apa yang kita lakukan di dunia nantinya berkonsekuensi kita menerima satu di antara dua konsekuensi di alam kubur dan di alam akhirat. Yakni kalau kita senantiasa beribadah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita banyak bersedekah, maka insya Allah kita akan memperoleh nikmat kubur. Dan kemudian setelah hari kebangkitan kita akan memperoleh keselamatan menjadi penghuni surga, satu di antara dua pilihan. Oleh karena itu, maka marilah kita jadikan hidup di dunia, hidup yang sementara ini sebagai bekal untuk nantinya kita memasuki kehidupan di alam kubur dan kehidupan di alam akhirat. Al-Quran mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka siapkanlah bekal, sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, takwa adalah menjadi penentu dari keselamatan kita dunia dan akhirat, keselamatan kita di alam kubur. Dalam banyak hal, banyak yang muaranya adalah takwa. Ketika kita memasuki satu kehidupan rumah tangga, mulai dari ta'aruf, perkenalan, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, dari berbagai suku dan golongan, agar saling kenal mengenal. Ketika kita memiliki satu kesalahan, kehilapan dalam hidup, berbuat dosa dan maksiat, kita diharuskan untuk bersegera memohon ampun kepada Allah, karena di dalam surat Ali Imran ayat 133 dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah, bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin selamat nantinya di alam akhirat, kita jangan menunda-nunda tobat. Kita harus bersegera, bergegas untuk mohon ampun kepada Allah, bergegas untuk bertobat, bergegas untuk melakukan satu hijrah ruhaniyah, hijrah mental. Tidak menunda-nunda. Karena kita tidak tahu berapa jatah usia kita, berapa Allah takdirkan kita usia kita. Subhanallah. Oleh karena itu kita harus bersegera bertobat, bersegera hijrah ruhaniyah, hijrah mental. Karena kalau seandainya kita meninggal, maka sampai di situ saja amalan kita yang akan dicatat, amalan kita yang akan menjadi pengantar selamat atau tidaknya di alam kubur dan di alam akhirat. Kita tidak menunda-nunda taubat. Kita tidak menunda untuk melakukan satu hijrah ruhaniyah atau hijrah mental. Ya, harus tidak menunda-nunda. Di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, maka bergegaslah menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita menyelamatkan diri kita di alam dunia ini untuk membawa keselamatan di alam akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini berkonsekuensi nanti selamat atau tidaknya di alam akhirat. Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan. Maka kita mau milih yang mana? Hidup yang selamat atau hidup yang celaka? Hidup yang bahagia atau hidup yang menderita?
Tidak ada kesenangan, kebahagiaan tanpa bersusah payah dahulu, tanpa ikhtiar dahulu, tanpa bekerja keras dahulu. Jadi logikanya kalau kita ingin senang, maka kita harus bersusah-susah dahulu. Seorang militer dalam peperangan, seorang mubalik, tentu harus berpegang pada satu prinsip lebih baik berpeluh-peluh keringat di medan latihan daripada berdarah-darah di medan perang. Saya ulangi, lebih baik berpeluh-peluh keringat di medan latihan daripada berdarah-darah di medan latihan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita ingin selamat, kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus siap untuk susah payah dahulu, capek dahulu, belajar dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, dengan melakukan apa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni istighfar setiap saat, senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah, dengan senantiasa untuk bersedekah setiap hari, membaca, memahami Al-Quran setiap hari, dan selalu dalam keadaan berwudu, dengan senantiasa sholat tahajud setiap malam, dengan senantiasa sholat duha setiap pagi. Di situ kita berdoa kepada Allah, karena kalau kita sholat duha setiap pagi, maka Allah akan limpahkan rezeki kepada kita. Bagaimana tidak kita berdoa, Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa'akhriju, wa in kana rizquna mu'siran fayasirhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribu, wa in kana rizquna qalilan fa'aksiru, wa in kana rizquna haraman fatihru. Ya Allah, andaikan rezeki kami ada di dasar bumi, tolong keluarkan. Andaikan rezeki kami ada di atas langit, tolong turunkan. Andaikan rezeki kami itu sulit, tolong mudahkan. Andaikan rezeki kami itu sedikit, tolong perbanyak. Andaikan rezeki kami itu jauh, tolong dekatkan. Andaikan rezeki kami itu haram, ya Allah, tolong halalkan. Maka dengan doa-doa ini, insya Allah, Allah berikan rezeki kita. Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi Anda sekalian. Dan siapapun Anda yang menonton tayangan ini, saya doakan mudah-mudahan Anda dipanggil oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh di dua tanah suci. Saya Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf. Alaikum minkum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minan ya Sayyid. Antum? من السعودية. من السعودية. Subhanallah, barakallah. Ismukum ya خالد محمد الغامدي. Khalid Muhammad. Wa ana min Indonesia, wa kaif indakum an Muslim Indonesia. مسلمين اندونيسيا زي مسلمين السعودية وأكثر. نعم. تدينا وأخلاقا وحبا للدين والتمسك بالعقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Syukran. Jazakallah. Ya, demikian ta'aruf dengan Muslim dari Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.